Cinta dunia. Rasulullah Muhammad SAW telah memperingatkan pada umatnya tentang munculnya satu sikap yang disebut dengan cinta dunia, yaitu sikap cinta pada kehidupan dunia melebihi kecenderungannya pada kehidupan akhirat adalah sumber keburukan dan maksiat. Penyakit ini sangat berbahaya karena dapat melemahkan dan menggerus keimanan seseorang pada Allah dan menimbulkan mudorot atau bahaya yang besar di dalam kehidupan sosial. Cinta dunia membuat seseorang kehilangan akal sehat sehingga dapat melakukan apapun demi untuk mendapatkannya. Setan telah menghiasi dunia dan memperindahnya di hati manusia, sehingga mereka condong dan merasa tenang dengannya. Bahkan mereka benar-benar mempertahankannya dan menancapkan kuku mereka di dalamnya. Mereka saling bermusuhan dalam sebuah persaingan keras untuk mendapatkannya, serta saling membenci dan mendengki karenanya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. Iblis pun melancarkan taktiknya kepada mereka ketika berkata, "Ya Robku, karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka manusia memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi. Dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hamba engkau yang mukhlis, ikhlas lagi baik di antara mereka." Al-Hijr ayat 39-40. Jika saja manusia mengetahui hakikat sebenarnya dari dunia ini, niscaya mereka tidak akan memperdulikannya, meletakkannya di hati, dan tidak akan menyebut-nyebutnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan hakikatnya di dalam firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu, serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan
ampunan dari Allah serta keriduannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Al-Hadid ayat 20. Kehidupan di dunia ini hanyalah permainan, sesuatu yang melalaikan dan hanya perhiasan belaka. Orang yang berakal cerdas akan menjadikannya sebagai ladang menuju kehidupan akhirat. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ard u'iddat lilladzina amanu billahi wa rusulihi dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'adzim. berlomba-lombalah kamu menuju mendapatkan ampunan dari Tuhan dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah karunia Allah, diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Al-Hadid ayat 21. Ali bin Abi Thalib berkata, barang siapa yang mengumpulkan 6 perkara ini dalam dirinya, berarti ia telah memohon surga dan berlari dari neraka. Yang pertama, orang yang mengenali Allah lalu ia mentaatinya. Kedua, orang yang mengenali setan lalu ia mendurhakainya. Ketiga, orang yang mengetahui kebenaran lalu ia mengikutinya. Keempat, orang yang mengetahui kebatilan lalu ia menghindarinya. Kelima, orang yang mengetahui dunia lalu ia menolaknya. Dan yang keenam, orang yang mengetahui akhirat lalu ia mencarinya. Ali bin Abi Thalib menggambarkan hakikat dunia dengan berujar, dunia adalah sebuah negeri. Siapa yang merasa sehat di dalamnya, ia akan sakit. Siapa yang merasa aman, ia akan menyesal. Siapa yang merasa butuh, ia akan sedih. Dan siapa yang merasa cukup, ia akan dicoba. Kehalalan dunia ada perhitungannya, keharamannya ada siksaan, dan subhatnya, yaitu tidak jelas antara halal dan haram, ada siksaan. Rasulullah SAW bersabda, perbandingan dunia dan akhirat seperti orang mencelupkan jari tangannya ke dalam laut, lalu diangkatnya dan dilihatnya apa yang diperolehnya. HR Muslim dan Ibnu Majah. Air yang melekat di ujung jari adalah seumpama kehidupan dunia, dan yang di lautan itulah perumpamaan hidup di akhirat. Sungguh tidak sebanding antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Karena itu Allah mengingatkan kita agar jangan terlena dengan kekayaan dan kemewahan materi dunia. Jika diamanai harta atau jabatan, maka pergunakanlah untuk memperbaiki derajat kehidupan di akhirat. Sangat merugi jika seorang muslim tujuan hidupnya hanya fokus pada harta, pangkat, dan kemewahan dunia, tanpa orientasi kepada kehidupan akhirat. Ketika muslim tidak mengubah orientasi hidup dan hanya memikirkan keduniawian, maka tidak akan menuai apapun dari amal dunia ini kelak di akhirat. Kita akan berada dalam kesengsaraan di akhirat, padahal tahu bahwa kehidupan akhiratlah yang abadi.
Allah berfirman dalam Quran surat Al-Insan ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Inna haula'i yuhibbuna al-ajilata wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Sesungguhnya mereka, orang kafir, menyukai kehidupan dunia, dan mereka tidak memperdulikan kesudahan mereka pada hari yang berat, yaitu hari akhirat. Al-Insan ayat 27. Sebaliknya, saat seorang muslim memilih untuk mengutamakan kehidupan akhirat, maka kehidupan dunia akan dijalani dengan hati-hati dan waspada. Karena menyadari bahwa segala sesuatu yang disandang di dunia hanya kehidupan sementara. Selanjutnya, dia akan mengarahkan semua aktivitas dan upayanya untuk meraih ampunan Allah dan kehidupan yang kekal dan abadi di sisinya. Allah berfirman di surat Al-Isra ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedang ia adalah beriman, maka mereka itulah orang yang usahanya dibalas dengan baik. Allah akan membalas dengan memasukkan mereka yang mencintai akhirat ke dalam taman surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, dan mereka hidup kekal abadi selamanya di sana. Sebagaimana yang disebutkan Allah dalam surat Ibrahim ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. Dan dimasukkanlah orang-orang yang beriman dan beramal soleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dengan seizin Tuhan mereka. Ucapan penghormatan mereka dalam surga itu ialah salam. Ibrahim ayat 23. Demikianlah balasan yang disediakan Allah bagi masing-masing kelompok pecinta kehidupan dunia dan pecinta kehidupan akhirat. Masing-masing mereka mempunyai pola dan cara hidup yang berbeda. Mereka bisa kita kenali dengan mudah dari pola hidup dan berbagai kegiatannya di dunia ini. Allah membebaskan manusia untuk memilih kehidupan dunia atau akhirat. Allah telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi mereka yang menginginkan keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Orang yang cerdas, yang mau berpikir dan menggunakan akalnya, akan berupaya menghindari perangkap sifat cinta pada dunia. Dia pasti lebih memilih kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Sedangkan orang-orang yang tidak berilmu, mereka tidak peduli dengan kehidupan akhirat. Mereka meremehkan orang yang berhati-hati dalam hidupnya dan memilih kehidupan akhirat sebagai tujuan hidup. Mereka baru menyadari kekeliruannya kelak setelah datang kematian dan nyawa mereka telah berpisah dari jasad.
Mereka menjalani kehidupan akhirat dengan penuh penyesalan dan penderitaan yang tidak pernah berakhir. Semoga kita menjadi orang yang senantiasa mementingkan kehidupan akhirat dan kelak akan menuai kebahagiaan di akhirat.